Bab 834 Peradaban Tianxing. Hanya begitu saja. Gengsi. Mendengar perkataan roh tahanan, Guze tiba-tiba menjadi marah dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Apakah kamu menginginkan kebebasan atau gengsi? Sudah begini pun kamu masih peduli dengan gengsi. Roh tahanan berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin kebebasan, tapi aku tidak boleh kehilangan muka. Ketika Guze mendengar ini, dia langsung terdiam dan mengutuk roh tahanan. Setelah memarahi beberapa saat dan melihat roh tahanan tidak menjawab, Guze berhenti. Setelah berpikir lama, dia berkata, jika kamu meminta seseorang untuk membantu kamu tanpa alasan, mereka pasti tidak akan membantu kamu. Kamu bisa memberi dia beberapa keuntungan, seperti kamu bisa memberinya beberapa hal di dalam menara, toh mereka tidak berguna untukmu. Roh tahanan berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, bantu aku memberitahunya. Sander Ye dan yang lainnya tidak bisa mendengar percakapan di antara mereka, dan bahkan jika mereka mendengarnya, mereka tidak bisa memahaminya karena mereka berkomunikasi dalam bahasa peradaban suku air. Guze melirik menara hitam dengan jijik, sialan, kupikir kamu punya tulang punggung, bukankah kamu tetap ingin keluar? Dia menoleh untuk melihat Sander Ye di bawah dan tersenyum sedikit, begini, orang di menara ingin membuat kesepakatan denganmu, yaitu, kamu menggunakan pedang di tanganmu untuk membantunya membuka segel dan menyelamatkannya, dan lalu kamu boleh mengambil apapun yang kamu mau dari menara itu, bagaimana menurutmu? Sander Ye tidak berbicara. Guze melanjutkan, meskipun dia tidak terlalu pintar, dia tidak akan berbohong atau menipumu. Setelah Sander Ye merenung sejenak, dia melirik ke menara hitam dan berkata, apakah kamu yakin? Guze mengangguk, yakin. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, aku hanya punya satu syarat kecil. Guze berkata, katakan. Sander Ye melirik menara hitam itu, lalu berkata, aku akan membantunya membuka segelnya. Dia harus membantuku bertarung, sekali saja. Dia merasa ini adalah sebuah peluang. Meskipun agak berisiko, tapi sepadan dengan risikonya, karena dia tidak hanya bisa mendapatkan harta karun, tapi dia mungkin juga bisa menggunakan Master Ranah Kaitao di menara sebagai preman. Setelah Guze mendengarkan kata-kata Sander Ye, dia memikirkannya dan menyadari bahwa permintaan ini tidak terlalu berlebihan. Jadi dia menoleh untuk melihat menara hitam dan berkata kepada roh tahanan, dia membuat syarat, dia bisa membantumu hancurkan segel, tapi kamu harus menyetujui dua syarat. Syarat pertama adalah kamu harus membantunya bertarung sekali saja, syarat kedua adalah dia menginginkan dua kristal abadi. Kristal abadi. Roh tahanan di menara hitam sedikit bingung, ranahnya sangat lemah, apakah dia tahu tentang kristal abadi? Guze berkata dengan serius, perhatikan baik-baik pemuda ini. Pemuda ini sangat berbakat, memiliki 3 garis keturunan khusus, dan juga memegang pedang dewa yang bisa membuka segel imam besar. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi jenius biasa? Roh tahanan terdiam. Guze melanjutkan, aku pikir dua syarat yang diajukan oleh orang lain adalah masuk akal. Bagaimanapun, pemuda itu berkata bahwa setiap kali dia menggunakan pedang dewa, itu akan menyebabkan dia kehilangan nyawa ribuan tahun. Harganya sangat mahal. Kalau kamu tidak memberikan kompensasi apapun, ini agak tidak adil, bagaimana menurut kamu? Setelah roh tahanan terdiam beberapa saat, dia berkata, selama dia bisa membuka segel imam besar, aku menyetujui dua syarat ini. Guze mengangguk, lalu menatap Sander Ye, orang di menara itu agak keras kepala dan tidak tahu diri, mengatakan bahwa membantu orang lain bertarung itu terlalu memalukan. Tapi setelah aku mencoba membujuknya berkali-kali dan memberinya beberapa keuntungan, dia akhirnya setuju dan mengiyakan. Sander Ye melirik ke arah Guze, lalu berkata, apakah dia akan membunuh orang dan menyita harta karun setelah dia keluar? Guze tersenyum dan berkata, kamu bisa yakin tentang hal ini. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk dan sedikit otak, dia tidak akan melakukan hal yang akan merusak statusnya. Sander Ye mengangguk, aku percaya pada karakter senior. Mulut Guze berkedut sedikit, sial, kenapa anak ini sepertinya mengejek dirinya. Sial, aku di ranah Kaitao, tapi anak ini tidak takut sama sekali padaku.
Astaga, apakah ada seseorang yang luar biasa di balik layar? Guze mengerutkan bibirnya dan langsung berbalik, menghilang dari pandangan biar tidak pusing. Sander Ye tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan tiba-tiba terbang dan langsung terbang ke langit. Bang! Ketika pedang King Xuan melonjak ke langit, segel formasi misterius muncul lagi. Tapi, ketika pedang King Xuan bersentuhan dengannya, dalam sekejap, segel misterius itu hancur dan berubah menjadi pecahan energi yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh. Itu langsung rusak. Melihat pemandangan ini, mata Guze menyipit, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia menatap ke arah Sander Ye, terdiam dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di bawah, Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan kembali ke tangannya. Di menara hitam di kejauhan, cahaya hitam tiba-tiba melesat ke langit, kemudian tawa keras tiba-tiba datang dari langit. Sander Ye memandang ke langit, di sana berdiri seorang pria berambut panjang berjubah hitam. Setelah pria berambut panjang itu keluar, dia tertawa terbahak-bahak, dan tawanya seperti guntur, mengguncang bumi dan langit. Ranah Kai Tao. Di bawah, Ye memperhatikan pria berambut panjang itu tanpa berbicara. Saat ini, Guze tiba-tiba berkata, "Roh tahanan, inilah waktunya untuk memenuhi janjimu." Roh tahanan berhenti, dia melirik ke arah Guze, lalu melambaikan lengan bajunya, dan dua batu kristal mendarat dengan mantap di depan Sander Ye di bawah. Ekspresi Guze langsung membeku. Sander Ye juga sedikit bingung, kenapa orang ini memberi benda ini padanya. Bukankah ini kristal abadi yang ditunjukkan Yinia tadi? Roh tahanan memandang ke arah Guze di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Guze, kenapa kamu terlihat jelek sekali? Apakah kamu marah? Apakah kamu ingin dirawat?" Guze menatap roh tahanan itu, berharap dia bisa meninju bajingan di depannya itu sampai mati. Roh tahanan itu mencibir, lalu melihat ke arah Sander Ye di bawah. Dia merentangkan tangan kanannya, dan secercah kesadaran jatuh di depan Sander Ye. Sander Ye segera mengerti dan menunjuk pada kesadaran ilahi. Segera, semua bahasa peradaban alam semesta Guanxuan diintegrasikan ke dalam kesadaran ilahi. Dalam perjalanannya, dia sudah mempelajari bahasa dari banyak peradaban kosmik. Bahkan jika tidak, dia bisa mempelajari bahasa peradaban kosmik masing-masing ketika mereka bertemu. Roh tahanan menarik kesadarannya, melihat ke arah Sander Ye, kemudian berkata, "Ketika peradaban suku air kami pergi, meskipun membawa semuanya, masih ada beberapa hal yang hilang. Kamu bisa langsung pergi ke lantai 12, di mana ada beberapa hal-hal yang berguna." Sander Ye sedikit mengepalkan tangannya, "Terima kasih, senior." Roh tahanan membuka telapak tangannya, dan jimat yang mengeras seperti air tiba-tiba terbang di depan Sander Ye. "Jika kamu dalam bahaya di masa depan, kamu bisa mengaktifkan jimat ini. Jika tidak ada keadaan khusus, aku akan berada di sana." Sander Ye mengepalkan tangannya lagi, "Terima kasih." Roh tahanan melirik pedang King Xuan di tangan Sander Ye, sedikit keterkejutan muncul di matanya, tapi dia segera membuang muka. Meskipun ada sedikit keserakahan, itu hanya sekejap. Guze sangat cerdik saja bahkan tidak mencoba merampoknya. Ini tidak normal. Lagi pula, jika pedang bisa menghancurkan formasi imam besar, seberapa menakutkan orang yang membuatnya. Hanya mereka yang sudah mencapai levelnya yang lebih menyadari kengerian yang tidak diketahui dari alam semesta yang luas ini. Kamu tidak pernah tahu bos besar macam apa yang ada di alam semesta ini. Hati harus takut dan tindakan harus dihentikan. Roh tahanan menarik kembali pikirannya dan menoleh ke arah Guze di kejauhan, dua gerakan. Guze berkata pelan, "Oke." Begitu suara itu terdengar, keduanya menghilang dari tempat yang sama di waktu yang sama. Tidak tahu kemana mereka akan bertarung, tapi ruang dan waktu di sekitar mereka mulai bergetar hebat, seperti gempa besar. Sander Ye mengalihkan pandangannya, lalu berjalan menuju menara hitam. Setelah mengambil dua langkah, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Fanny Zhou di sampingnya, sedikit bingung. "Nona Fanny, apakah kamu tidak ikut?" Fanny Zhou sedikit terkejut, jelas sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata,
senior baru saja berkata bahwa kamu boleh naik sendiri. Sander Ye menggelengkan kepalanya, bukankah kamu bilang kita berteman? Karena kita berteman, tentu saja kita harus berbagi berkah dan berbagi kesulitan, jadi mari kita naik bersama. Fanny Zhou memandang Sander Ye dan melihat bahwa Sander Ye tampaknya tidak berbohong atau bersikap sopan. Dia tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia dan Sander Ye berjalan menuju menara hitam. Tapi Tetua Yu dan Suyan tetap di tempatnya. Pria berjubah hitam memandang Sander Ye dan Fanny Zhou yang menghilang di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Menurutku mereka pasangan yang cocok. Mereka berdua berbakat dan rupawan, keduanya sama cerdiknya." Mendengar perkataan pria berjubah hitam, Suyan dan Tetua Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Tetua Yu dengan tenang berkata, "Nona muda aku adalah keturunan keluarga kerajaan Zhou Agung. Dia memiliki darah keluarga kerajaan Zhou Agung, dan dia memegang pasukan kota kekaisaran Zhou Agung. Dia adalah putri kebanggaan. Mereka yang mengejarnya termasuk yang terbaik di antara manusia dan putra Kaisar Agung." Suyan melirik Tuan Yu dengan acuh tak acuh, "Tuan muda Ye, kami memiliki 3 garis keturunan khusus. Sebelum dia berusia 30 tahun, dia bisa membunuh para dewa dan melawan dunia langit. Dari generasi muda di puluhan ribu dunia, Tuan muda Ye kalau berada di urutan kedua, siapa berani menjadi nomor 1? Tetua Yu berkata dengan santai, "Di dunia ini, tidak peduli betapa jeniusnya seseorang, jika tidak ada latar belakang keluarga yang kuat untuk mendukungnya, suatu hari dia mungkin tiba-tiba mati di jalan es tipis ini. Terlebih lagi, seorang jenius yang belum sepenuhnya dewasa di depan kekuatan tertentu, mereka tidak lebih dari semut dan debu." Suyan berkata dengan tenang, "Di mata sebagian orang, kekuatan besar hanyalah semut yang lebih besar." Tetua Yu mengerutkan kening, dia menoleh ke arah Suyan. "Dinasti Zhou besar sudah berdiri selama hampir miliaran tahun. Sejauh ini, kecuali peradaban Tianxing, kami tidak pernah menghadapi lawan." Memikirkan api langit di tubuh Tuan Muda Ye yang ditundukkan oleh kultivator pedang wanita bergaun polos, Suyan terkekeh, "Peradaban Tianxing. Itu saja." Mendengar perkataan Suyan, pria berjubah hitam itu langsung menatapnya, wajahnya penuh keheranan. "Bualan ini terlalu berlebihan. Hehe." Tetua Yu tiba-tiba tertawa, "Aku sudah hidup bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berkata bahwa peradaban Tianxing tidak lebih dari ini. Apakah karena visi aku terlalu rendah dan belum melihat dunia besar, atau ada yang membual?" Suyan memandang Tetua Yu dan berkata dengan serius, "Aku sangat memahami suasana hati kamu, karena aku pernah sama gilanya dengan kamu, berpikir bahwa alam semesta dan peradaban aku sendiri tidak terkalahkan. Belakangan, aku menjadi patuh." Tetua Yu, pria berjubah hitam, bersambung. Bab 835, Pekerja Paruh Waktu. Sander Ye dan Fanny Zhou langsung menuju ke lantai 12. Ada beberapa benda berantakan di tanah, memang agak berantakan. Sander Ye melihat sekeliling kemudian berkata dengan lembut, "Mereka seharusnya pergi terburu-buru." Fanny Zhou juga melihat sekeliling dan mengangguk, hanya ada 2 alasan untuk pergi terburu-buru. Mereka menghindari sesuatu dan satu-satunya hal yang bisa menimbulkan ancaman bagi peradaban setingkat mereka, selain bencana semesta, adalah peradaban Tianxing. Sander Ye menoleh untuk melihat Fanny Zhou, sedikit penasaran, "Nona Fanny, apakah kamu pernah berperang melawan peradaban Tianxing?" Fanny Zhou menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak berani. Peradaban Tianxing ini pasti akan menghancurkan peradaban di bawah tingkat 5. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu dari alam semesta peradaban tingkat 4? Fanny Zhou mengangguk, "Ya." Sander Ye bertanya lagi, "Orang terkuat di peradabanmu adalah orang yang membuka jalan?" Fanny Zhou mengangguk dan berkata, "Ya. Tapi, ada sesuatu yang berbeda tentang keluarga kerajaan Zhou Agung. Kaisar kami mengembangkan jalan aura naga dan keberuntungan. Jadi, di dalam wilayah Zhou Agung, ranah Kaisar Zhou Agung secara otomatis 1 tingkat lebih tinggi. Dengan kata lain, tanpa kelembapan apapun, Kaisar dinasti Zhou besar bisa bertarung setidaknya 1 lawan 5 di wilayah Zhou besar." 1 lawan 5.
Sander Ye tiba-tiba terkejut, begitu galak. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Ya, Kaisar Dinasti Zhou Agung tidak hanya bisa melakukannya, tapi setelah menjadi putra mahkota juga bisa mengerahkan kekuatan keberuntungan dan keyakinan di Dinasti Zhou Agung, jadi otomatis lebih tinggi dari yang lain." Sander Ye berkata dengan lembut, "Oh begitu." Fanny Zhou tersenyum lalu berkata, "Ayo pergi lihat harta apa yang ditinggalkan peradaban suku air ini untuk kita." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Mereka berdua berjalan di antara puing-puing di kejauhan. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul tidak jauh, kemudian cahaya keemasan itu langsung menggulung-gulungan gambar. Sander Ye melirik cahaya keemasan, dan ada bayangan virtual buram di dalam cahaya keemasan. Leluhur roh. Karena putih, Sander Ye cukup penasaran dengan leluhur roh. Pada saat ini, Fanny Zhou tiba-tiba berjalan ke arah leluhur roh itu, dan leluhur roh menyerahkan gulungan itu ke tangannya. Dia membuka gulungan itu, dan hanya ada satu pedang di lukisan itu. Pedang itu sangat sederhana, hanya pedang tinta, tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada tanda tangan. Melihat pemandangan ini, Fanny Zhou sedikit terkejut, "Apa ini?" Sander Ye berjalan ke arah Fanny Zhou. Dia melihat pedang itu kemudian menyentuhnya dengan tangannya. Pada saat ini, pedang tinta tiba-tiba bergetar sedikit. Detik berikutnya, kekuatan pedang tak tertandingi di tubuh Sander Ye tiba-tiba melonjak seperti air pasang, lalu semuanya dituangkan ke dalam lukisan. Ekspresi Sander Ye berubah drastis dan dia dengan cepat mundur selangkah. Tapi, pedang tinta masih dengan paksa menelan kekuatan pedang tak tertandingi. Pada saat ini, pedang King Xuan tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Sander Ye dan terbang langsung ke dalam gulungan. Berdengung. Hanya terdengar suara pedang, gulungan itu langsung menjadi tenang, dan pedang King Xuan terbang langsung kembali ke Sander Ye. Pada saat ini, pedang tinta di gulungan itu retak. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan tiba-tiba muncul di mata Fanny Zhou. Dia tahu bahwa penglihatan leluhur roh bisa membuatnya melihat hal-hal yang luar biasa, dan dia juga tahu bahwa pedang tinta ini pasti tidak sebaik pedang Sander Ye. Yang tidak dia duga adalah begitu kedua pedang itu bertabrakan, pedang tinta itu langsung dikalahkan. Mungkinkah pemilik yang membuat pedang ini berasal dari alarm semesta peradaban tingkat kelima? Begitu ide ini muncul, Fanny Zhou terkejut. Saat ini, satu-satunya alam semesta peradaban tingkat kelima yang diketahui adalah peradaban Tianxing, dan Tuan Ye di depan dia jelas bukan dari peradaban Tianxing. Selain peradaban Tianxing, apakah ada alam semesta peradaban tingkat kelima lainnya? Dia tidak yakin. Fanny Zhou melirik Sander Ye, sedikit kerumitan dan keingintahuan muncul di matanya. Tuan muda Ye ini benar-benar misterius. Sander Ye juga sedikit terkejut saat ini, karena dia tidak menyangka pedang tinta di gulungan itu bisa dengan paksa menelan kekuatan pedang tak tertandingi. Sander Ye berjalan ke gulungan itu dan melihat ke arah pedang. Pedang itu sedikit bergetar, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Sander Ye memandang Fanny Zhou dan berkata, "Nona Fanny, bisakah kamu memberi aku lukisan ini?" Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Tuan muda Ye adalah kultivator pedang, jadi benda ini paling cocok untukmu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan pedang King Xuan dan menempelkannya pada gulungan itu. "Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Hanya satu kalimat, terima aku sebagai tuanmu sekarang atau aku akan menghancurkanmu." Fanny Zhou. Terlepas dari apakah itu terhadap orang atau benda, sikap Sander Ye tetap sama. "Jika orang tidak menyinggung perasaan aku tidak akan menyinggung perasaan orang lain." Begitu hal ini terjadi, dia akan menyerangnya dengan paksa dan tentu saja tidak akan sopan padanya. Tidak menyerah. Hancurkan. Pedang itu tidak merespon. Sander Ye tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mengangkat pedangnya dan menebas dengan keras, dan pada saat ini, gulungan itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke alis Sander Ye. Bang! Dalam sekejap, riak berwarna tinta dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang dan waktu sekitarnya.
Dan di lautan kesadaran Sander Ye, ada gulungan gambar tambahan. Kenali Tuan. Saat menghadapi pedang King Xuan, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Pada saat ini, Sander Ye berpikir dan pedang tinta tiba-tiba terbang dari antara alisnya. Dalam sekejap, domain pedang misterius dan jiwa pedang langsung menyelimuti lapangan. Sander Ye tertegun sejenak. Astaga! Pedang ini tidak hanya memiliki jiwa pedangnya sendiri, tapi juga domain pedang sendiri. Luar biasa. Fanny Zhou juga memiliki kilatan keterkejutan di matanya, benda ini sungguh istimewa. Sander Ye mengangguk, dia melihat ke arah pedang tinta. Dia harus mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut. Pedang ini ternyata memiliki jiwa pedang dan domain pedang. Sander Ye tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggenggamnya. Pedang tinta itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas tinta dan menghilang dalam sekejap. Sander Ye memegang pedang di tangannya. Sander Ye memegang pedang tinta dan mengguncangnya dengan keras. Bang! Dalam sekejap, niat dan kekuatan pedang yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh menara hitam, dan menara hitam, yang diberkati oleh kekuatan segel, bergetar hebat. Mata Sander Ye bersinar karena kegembiraan. Harus kuakui, itu memang pedang yang bagus. Tentu saja, itu jauh lebih rendah dari King Xuan-ku. Pedang King Xuan sedikit bergetar, lalu mengambil inisiatif untuk terbang mengelilingi Sander Ye. Sander Ye tertawa. Dia melihat pedang tinta di tangannya, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia memiliki sebuah pemikiran di benaknya, dan pedang di tangannya tiba-tiba menghilang. Ruang tiba-tiba terbelah, diselimuti jiwa pedang dan domain pedang, dan pada saat yang sama, pedang keluar untuk membunuh. Melihat adegan ini, Sander Ye tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia menemukan bahwa pedang ini juga bisa digunakan sebagai pedang terbang. Pedang ini saat ini lebih lemah dari pedang King Xuan, tapi lebih kuat dari pedang yang dipadatkan dengan kekuatan pedang tak tertandingi, dan ini adalah pedang tipe pertumbuhan. Selama kamu terus memenuhi jiwa pedang, pedang ini akan menjadi semakin kuat. Melahap jiwa pedang. Sander Ye berpikir, dan pedang itu segera terbang kembali ke lautan kesadarannya. Sander Ye memandang Fanny Zhou dan hendak berbicara. Tiba-tiba, karakter kuno di tubuhnya sedikit bergetar. Ada reaksi. Sander Ye sedikit terkejut. Karakter kuno itu sepertinya mengungkapkan sesuatu padanya. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Setelah beberapa saat, dia perlahan berjalan ke arah kanan, dan karakter kuno itu bergetar lebih cepat. Sander Ye mempercepat, dan segera, karakter kuno itu tiba-tiba berhenti. Sander Ye membuka matanya, dan ada kuas tulis bersandar di dekat kakinya. Sander Ye mengambil kuas itu, dan tangannya terasa sedikit dingin. Selain itu, tidak ada yang mengejutkan. Tapi saat ini, kuas itu tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, kuas itu sudah ada di menara kecil. Sander Ye dengan cepat melihat ke dalam. Di menara kecil, kuas muncul di depan karakter kuno, dan karakter kuno berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke dalam kuas. Sander Ye melihat, tapi kuasnya tidak berubah sama sekali. Apa yang terjadi? Sander Ye berkata dalam hatinya, Tuan Pagoda, bantu aku melihat apa yang terjadi pada mereka. Pagoda kecil berkata, aku tidak mengerti. Sander Ye. Pagoda kecil berkata, kamu boleh suruh Yinia melihatnya. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, Yinia, bantu aku melihat kuas ini. Dia sedang mempelajari ruang dan waktu misterius ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia langsung melintas dan mendekati kuas. Dia mengambil kuas dan melihatnya, lalu berkata, sampah. Setelah mengatakan itu, dia membuangnya dan terus mempelajari ruang dan waktu misterius. Dia perlu mempelajari cara waktu secara menyeluruh lalu mengungkapkannya secara sederhana agar suaminya bisa memahaminya. Sander Ye. Pagoda kecil. Sander Ye berpikir dalam hatinya, Tuan Pagoda, apakah dia benar-benar tidak memahaminya? Atau apakah dia masih menganggapnya sampah setelah memahaminya? Pagoda kecil berkata, dia bahkan bisa memahami ruang dan waktu yang misterius. Apakah menurutmu dia tidak bisa memahami hal ini? Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata,
Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk pergi bersamanya ke tempat dia bekerja. Aku ingin melihat apakah dia melakukan pekerjaan pembersihan. Pagoda kecil berkata, memang, aku juga sangat penasaran. Aku tidak percaya dia benar-benar pekerja paruh waktu. Aku adalah pekerja paruh waktu yang nyata. Aku sudah bekerja selama 3 generasi. Sander Ye. Pada saat ini, Fanny Zhou tiba-tiba berjalan ke samping dan mengambil sebuah bendera. Bendera itu hanya seukuran lengan dan berwarna merah darah. Setelah Fanny Zhou mengambilnya, dia memeriksanya dan berkata, Tuan Ye, bisakah kamu memberi aku barang ini? Sander Ye memandang Fanny Zhou kemudian berkata sambil tersenyum, Nona Fanny, bagaimana kalau begini? Kita akan membagi semua barang di sini secara merata. Apakah menurut kamu itu layak? Fanny Zhou menggelengkan kepalanya, aku ambil 2 potong saja. Sander Ye ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Fanny Zhou tersenyum dan berkata, ini adalah apa yang kamu tukarkan dengan senior itu. Itu semua harus menjadi milikmu. Jika aku mengambil 2 potong, aku sudah memanfaatkanmu. Sander Ye tidak berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya dan menerima 30 atau lebih item di lapangan menjadi 2 cincin penyimpanan. Dia menyerahkan salah satu cincin penyimpanan kepada Fanny Zhou dan berkata sambil tersenyum, jika kita setuju untuk membaginya secara merata, kita akan membaginya secara merata. Jangan ditolak. Fanny Zhou melirik Sander Ye, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku mengambil keuntungan besar. Sander Ye tersenyum dan berkata, bukankah aku pernah memanfaatkanmu sebelumnya? Tidak tahu apa yang dipikirkan, pipinya Fanny Zhou tiba-tiba memerah. Bersambung.